Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang, sebentar saya share dulu. Oke oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang graf, tree ya, tentang, sebuah graf yang bentuknya pohon, di mana graf tersebut adalah tidak ada cycle, tapi dia terhubung, seperti itu. Lalu di akhir pertemuan, saya meminta, Anda sekalian menyelesaikan masalah jalur kereta api dengan menggunakan 3 algoritma, algoritma Kruskal, algoritma Prims, dan algoritma Barowski. Saya sudah melihat hasilnya dan saya rasa sudah cukup bagus gitu ya, untuk menyelesaikan masalah jalur kereta api, saya rasa sudah dapat diselesaikan. Dan mungkin nanti harapannya ke depan saudara bisa, membuat algoritmanya gitu ya, membuat algoritma di source code sehingga ketika permasalahannya itu tidak sesederhana itu, saudara bisa mengerjakan gitu ya. Jadi kalau jalur itu kan jalur simple, ibaratnya hanya berapa stasiun, berapa vertex. Namun nanti ketika kita menghadapi kondisi nyata, misalkan kereta api area Jawa aja itu kan banyak banget. Kalau kita mengerjakan secara manual kan itu kesulitan dan rentan salah. Maka, saya berharap nanti saudara bisa menuliskan algoritmanya, dan dibuat, eee, komputasinya, seperti itu. Oke, mhm, dan lagi sih yang perlu, saudara ketahui di sini perbedaannya apa gitu ya. Jadi nanti setiap, individu harap nanti tetap mempelajari algoritma yang lain. Jadi ketika di UTS saya tanyakan tentang, eee, misalkan perbedaan antara 3 algoritma itu apa, terus kelebihan 3 algoritma itu apa, saudara bisa tahu, tidak hanya tahu di algoritmanya saja, itu. Oke, minggu ini kita akan melanjutkan di materi graf transversal, ya, graf transversal, langsung saja. Jadi transversal di dalam graf itu artinya kita akan, mengunjungi simpul-simpul dengan cara yang sistematik, gitu ya. Ada 2 teknik untuk mengunjungi yang dibagi dalam 2 bentuk algoritma graf transversal. Yang pertama ada algoritma pencarian melebar, yaitu breadth first search atau BFS. Ini saya rasa sudah, eee, tenar gitu ya di kalangan peralgoritmaan. Terus yang kedua ada pencarian mendalam, deep first search atau DFS. Jadi BFS dan DFS. Saya akan memberi gambaran sedikit tentang definisi BFS dan DFS. Jadi kalau yang algoritma pencarian melebar atau BFF, itu kalau dari definisinya kita mungkin bisa, eee, membayangkan gitu ya. Kalau melebar itu berarti, oh saya jalannya ke kanan, gitu ya. Kalau mendalam, oh berarti saya jalannya ke bawah, kurang lebih seperti itu loh. Jalannya apa? Pergerakan grafnya, alurnya itu seperti apa, saya ke kanan atau ke bawah dulu, jadi seperti itu. Ini ada alur jalan algoritma BFS. Yang pertama kita diminta untuk mengunjungi simpul awalnya dulu, misalnya kita sebut simpul V, simpul vertex-nya. Nah, lalu kita berjalan, intinya kita mengunjungi itu kita jalan dari simpul satu ke simpul yang lainnya. Karena tadi yang saya gambarkan karena dia definisinya adalah melebar, maka kita gesernya itu ke simpul yang bertetangga dulu. Tetangga itu kan berarti kanan dulu ya. Kadang kita kalau sama tetangga belakang rumah kan kurang hafal ya, lebih, hafal dengan yang kanan kiri. Bisa jadi terus ada selisih tembok yang cukup tinggi, jadi kita tidak hafal. Jadi yang dimaksud tetangga itu tadi adalah yang kanan atau yang kiri. Lalu yang ketiga adalah kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul yang tadi dikunjungi. Bu, kalau akhirnya di sampingnya tidak ada, apakah boleh ke bawah? Boleh. Jadi tapi tetap yang diutamakan adalah yang ke kanan atau yang ke kiri. Jika yang ke kanan sudah tidak ada, berarti kita harus ke tetangga belakangnya. Ibaratnya kalau kita bagi-bagi makanan ya, kita dalokan yang kanan kiri dulu. Kecuali kalau yang di belakang ada calon mertua gitu ya.
Demikian seterusnya. Nah, jika grafnya berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras tadi, aras itu level ya, masih ingat ya, dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul pada level selanjutnya. Jadi kita kalau misalkan ketemu pohon berakar ya, gambarannya pohon berakar, bisa membayangkan ya. Jadi kita geser ke kanan dulu, baru turun ke bawah. Geser ke kanan dulu, baru ke bawah. Geser ke kanan dulu, baru ke bawah, dan seterusnya. Yang dimaksud di plus 1 itu adalah level selanjutnya. Seperti itu. Nah, selain algoritma pencarian melebar, ada yang namanya algoritma pencarian mendalam atau DFS, yaitu yang kita turun dulu tadi ya. Jadi alur jalannya adalah kita menurun. Kunjungi simpul V, terus kemudian kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V, tapi simpulnya itu adalah simpul baru yang berada di bawahnya, seperti itu. Lalu ulangi DFS mulai dari simpul W, terus lanjut lagi, jalan lagi, jalan lagi. Ini memang tidak bisa jika hanya dibayangkan. Nanti aja di bawah kayaknya ya. Nah, ketika kita mencapai ke simpul U, itu simpul yang lainnya, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi, pencarian akan dirunut balik atau di backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya, dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Jadi intinya untuk BFS dan DFS itu adalah kalau misalnya kita belajar yang di Kruskal itu kan kita cari nilainya yang kecil gitu ya. Jadi dari jalur di antara 3 jalur mana yang nilainya kecil kita pilih. Terus kemudian mana yang lebih kecil lagi kita pilih. Jadi kan ada simpul yang diabaikan kalau yang di Kruskal itu ya. Ada simpul yang tidak dipakai. Ada eja yang tidak dipakai tepatnya. Nah, kalau yang di apa namanya BFS dan DFS ini adalah semua simpul harus tetap dikunjungi ya. Semua simpul tetap dikunjungi dengan aturannya tadi yang bergeser ke kanan atau yang bergeser ke kiri. Ini memang kalau hanya dibayangkan susah ya, maka dari itu dan jika saya menjelaskan ini juga sangat panjang gitu ya. Jadi saya memberikan tugas kepada saudara sekalian untuk direview algoritma BFS dan DFS itu seperti apa. Kita ambil contohnya aja yang sederhana aja yang kemarin jalur kereta api juga boleh sih algoritma BFS seperti apa, DFS itu seperti apa. Seperti itu sih. Ini. Jadi memang di teori graf ini penyelesaian setiap algoritma itu tidak sederhana ya. Jadi, namun saya berharap dalam kuliah teori graf ini saudara banyak mengenal banyak algoritma gitu, beberapa algoritma, sehingga saya banyak memberi tugas atau presentasi. Itu saya rasa lebih efisien daripada saya menjelaskan satu persatu. Seperti itu. Nah, oke. Jadi ini nanti silakan saudara kerjakan, direview ya. Jadi direview itu langsung aja dikasih contoh, terus kira-kira jalannya seperti apa. Ini banyak ini di Google, silakan dicari. Nah, selanjutnya saya akan berjalan ke terkait Euler Tour ya. Jadi di pertemuan awal tentang teori graf, kita sudah mengenal tentang masalah jembatan Königsberg ini ya, yang ditemukan oleh Pak Leonhard Euler tentang adanya jembatan Königsberg ini. Jadi berawal dari masalah jembatan ini, maka Pak Euler ini memperkenalkan graf pertama kali gitu ya, graf. Nah, ini adalah bentuk grafnya. Nah, jika kita belajar lebih mendalam, jenis graf ini disebut istilah Euler trail. Ya, trail itu kan berarti lintasannya gitu ya, jalannya ya. Jadi sebuah jalur jadi gimana caranya kita itu pengen melewati setiap edge ini, tapi setiap edge ini harus dilewati sebanyak 1 kali. Jadi bantuan seperti apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, secara definitif di sini disampaikan bahwa ketika kita mengetahui jalur yang tertutup ya, jalur pada graf yang tertutup, maka dia dapat disebut juga dengan Euler Tour. Dan ada lagi definisi
Eulerian itu adalah semua graf, jika sebuah graf itu memiliki Euler tour, maka dia disebut Eulerian. Ya, oke, jadi kita belajar Euler trail, Euler tour, dan Eulerian. Oke. Ya. Nah, definisi tentang Euler tour itu digambarkan dalam corollary dan teorema berikut. Jadi graf yang terhubung itu akan memiliki Euler trail jika graf tersebut paling banyak memiliki dua vertex berderajat ganjil. Nah, ini diingat-ingat ya. Sebuah graf terhubung, ingat sebuah graf terhubung akan memiliki Euler trail jika graf tersebut paling banyak memiliki dua vertex berderajat ganjil. Jadi bagaimana jika sebaliknya? Maka tidak, gitu ya. Jadi jika ada sebuah graf, tapi dia memiliki misalkan 5 vertex, gitu ya, 3 vertex yang berderajat ganjil, oh berarti dia tidak memiliki Euler trail. Ini yang bisa untuk mengingatnya. Ada yang kan? Oh, saya boleh langsung dibuka mute-nya. Nah, saya rasa corollary 3.1 sudah jelas, terus kemudian kita jalan ke 4.1. Sebuah graf terhubung Eulerian, kita bilang apa? Eulerian itu adalah sebuah graf tour, gitu ya. Sebuah graf terhubung adalah Eulerian jika semua intermediate vertex pada graf tersebut berderajat genap. Nah, saya rasa di sini juga jelas. Ya, jadi sebuah graf itu adalah Eulerian jika semua intermediate vertex pada graf tersebut berderajat genap. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jika sulit membayangkan, saya rasa dari teorema dan corollary ini sudah jelas mendefinisikannya ya. Berarti kayak gimana yang punya Euler trail? Oh, dia yang memiliki dua vertex berderajat ganjil paling banyak. Kayak apa yang disebut Eulerian atau yang memiliki Euler trail? Ya. Tadi kan Eulerian adalah sebuah graf yang memiliki Euler tour, bahwa vertex yang intermediate vertex itu berarti vertex yang di tengah-tengah ya, bukan yang di samping-samping ya. Vertex dalamnya itu, vertex di dalamnya itu berderajat genap. Saya rasa mudah. Derajat itu cabangan ya, berapa banyak. Nah, kita akan mengenal dengan Hamiltonian cycle. Ini cukup familiar, saya rasa. Sebuah pet yang dapat mencakup seluruh vertex pada graf G disebut Hamilton pet. Dan close Hamilton pet disebut Hamilton cycle. Ya, sebuah pet yang dapat mencakup seluruh vertex pada G disebut Hamilton pet, dan close Hamilton pet itu berarti yang bentuknya adalah tidak terbuka gitu ya, maka disebut Hamilton cycle. Dan sebuah graf dikatakan Hamiltonian jika graf tersebut memiliki Hamilton cycle. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dapat digambarkan ya, ini familiar sekali bentuk Hamiltonian karena di sini disampaikan Hamilton pet itu adalah pet yang dapat mencakup seluruh vertex gitu ya. Jadi akrab gitu ya, semua vertexnya itu akrab. Jadi bentuknya akan seperti jala-jala seperti ini. Ini graf dengan Hamiltonian itu bentuknya seperti jala-jala. Saya lanjutkan. Nah, ada beberapa aplikasi tentang graf transferal, atau ini bentuknya mirip-mirip kan seperti Hamiltonian ya. Jadi vertex edge-nya itu akrab. Kebanyakan itu adalah paralel. Yang saya maksud akrab itu berarti banyak
kali kita temukan jalur dari setiap vertexnya. Kita memiliki banyak jalur di setiap vertexnya. Tidak hanya ada satu jalur saja. Nah, ini salah satu aplikasinya dari graph transversal adalah masalah uh, ini Chinese postman atau tukang pos Cina ini ya. Oke, jadi ini sudah pernah saya gambarkan gitu ya. Tugas seorang tukang pos adalah mengambil surat-surat dari kanrimkannya ke masing-masing. Enggak ada. Saya ulangi lagi. Jadi tugas tukang pos adalah mengambil surat-surat dari kantor pos dan mengirimkannya ke masing-masing alamat gitu ya. Rata-rata tukang pos akan melalui setiap jalan dalam wilayah kerjanya minimal satu kali gitu ya. Permasalahan yang disebut juga dengan istilah inspection problem ini adalah bagaimana caranya si tukang pos itu dapat merancang rute minimal agar pekerjaannya dapat terlaksana secara efisien. Jadi ini sebenarnya memang kita bersyukur ya, dan harusnya kita berterima kasih kepada tukang pos ya, bola balik ke sini terus kayak orang kirim CNI ke rumah sampai hafal ya. Pasti orangnya juga hafal dengan jalannya dari lewat sini. Nah, untuk mengefisiensi biaya, berarti kan eh, sebelum mengirim tukang pos itu memilah-milah dulu. Mana yang wilayahnya dekat, kita dijadikan satu supaya bisa berangkat dari jadi satu. Dan jalurnya itu jangan sampai dia itu kembali lagi gitu ya. Jadi misalkan nemu dari misalkan kantor posnya ada di UISI gitu ya. Saya mau mengirimkan ke GKB, ternyata ada lagi yang harus dikirimkan ke Duagung. Artinya kan berarti jalan itu dua kali. Itu yang tidak benar. Jadi seharusnya dia bisa berhenti satu kali jalan. Nah, untuk perjalanan tersebut kita itu bisa memanfaatkan graf ini ya, weighted graph atau graf berbobot. Graf berbobot itu bisa kita gunakan kalau dalam konteks seperti ini, berarti yang dimaksud bobotnya itu adalah jaraknya ya. Jarak dari area kantor pos ke area-area yang akan ditemui, dan itu kita bisa identifikasi terlebih dahulu, lalu kita cari mana kira-kira jalur terpendeknya, kira-kira seperti itu ya. Terkait konteksnya kita bisa menggunakan masalah jalur terpendek, tapi terkait bentuk grafnya, ini adalah jenis grafnya ya. Jenis grafnya dia adalah bentuk jenis graf transversal. Nah, di sini ini saya rasa tidak perlu ya, kita cukup tahu saja aplikasinya untuk apa. Kenapa sih Bu setiap aplikasi tidak kita bahas selesai gitu? Karena permasalahannya itu tidak seperti kalkulus yang bisa kita selesaikan misalkan satu aplikasi dalam waktu 15 menit gitu ya. Terkadang satu aplikasi permasalahan itu dijadikan satu skripsi. Makanya Bu Puji di sini tidak membahas detailnya itu satu persatu karena sangat panjang analisis sehingga sharing gitu ya, sehingga bisa mempelajari banyak algoritma atau banyak aplikasi tapi tidak memberatkan masing-masing pihak seperti itu. Ini saya beri gambaran aja. Nah, nanti jika ada sisa materi, nanti di akhir mungkin bisa kita jadikan tugas besar untuk menyelesaikan aplikasi-aplikasi. Langsung dikasih bobot, terus kemudian dikerjakan. Sementara saya akan tunjukkan saja. Yang penting saudara bisa melihat seperti apa definisi yang Hamiltonian dan graf transversal. Oke, terus ada lagi yang merupakan bentuk Hamiltonian ya. Jadi ketika kita melihat bahasa kasarnya, grafnya itu ruwet gitu ya, grafnya ruwet. Alias jalurnya itu ada banyak ya seperti ini. Atau bahasa ilmiahnya itu derajatnya gitu ya. Derajatnya ada lebih besar dari 2 dan setiap vertex itu memiliki derajat besar dari 2 itu, maka dia disebut Hamiltonian. Ya. Nih, misalkan masalah traveling telephone problem. Mohon di-mute dulu itunya.
di mute dulu. Itu yang on tolong di mute dulu ya, supaya nggak ada suaranya. Kayak suaranya naik sepeda motor. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini salah satu lagi contoh masalah yang di sini ada berkaitannya dengan Hamiltonian cycle ya. Ya, kita lihat, oh grafiknya oke, sekilas ruwet, artinya setiap vertex dia memiliki derajat yang cukup banyak gitu ya. Jadi kayak hampir membentuk jaring laba-laba gitu ya. Yaitu pada masalah salesman problem. Jadi biasanya orang telat barang lagi harus mengunjungi pelanggan yang tersebar kota untuk mengefisiensi beban kerjanya. Dia harus merancang sebuah perjalanan dengan waktu minimal. Ini kalau sudah perusahaan besar ini sudah memiliki. Dan nanti tugas Anda kalau misalkan mau gunakan ke skripsi ya harus mencari studi kasus yang lain untuk diselesaikan dengan seperti ini. Nah, lagi-lagi untuk mengefisiensi beban kerjanya, dia harus merancang sebuah rute perjalanan dengan waktu yang minimal. Nah, untuk itu dia berusaha agar dalam satu kali perjalanan dapat mengunjungi setiap kota tepat satu kali. Ya, jadi satu kali berangkat, tapi dia melewati area-area yang seharusnya dia kunjungi. Permasalahan di atas dikenal sebagai pencarian minimum Wake Hamilton Scale. Ya. Wake tadi ada bisa jaraknya atau bisa biayanya tergantung dari kasusnya. Nah, sayangnya kalau tadi yang masalah Chinese Postman Problem disarankan kita menggunakan algoritma Fleury. Kalau untuk traveling salesman problem itu tidak ada algoritma baku yang untuk menyebutkan. Namun ada beberapa peneliti mengerjakan dengan berbagai macam algoritma. Dan ini lagi saya tidak menunjukkan satu aplikasi, kemudian saya detailkan karena ini akan waktu. Jadi jika di aplikasi satu, kita skipkan. Nah, aplikasi yang ketiga ini terkait. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini kalau digambarkan dalam graf ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang catur permainan catur. Ini bawa si kuda. Kuda ini diletakkan di seberang kota, kemudian melakukan perjalanan dengan cara pergerakan kuda mengunjungi ke semua 8 kali catur. Kalau penting misalkan contohnya misalkan dia ini maka dia disebut cukup panjang. Oke, saya rasa itu untuk yang aplikasi graph transversal. Ada yang ingin kan?
ingin ditanyakan? Dia sudah saya cek judulnya vitaminnya. Ini saya rasa sudah bagus ya. Pinter ngambil referensinya ya. Jadi saya rasa sudah tepat. Kalau graf transversal tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut pada planarity ya. Halo, masih aktif? Bapak? Oke, Afif. Presentasi besok. Oke, tidak masalah ya. Ini sudah saya rekam. Oke, jika graf transversal tidak ditanyakan, saya lanjut pada planaritas ya. Pada planaritas atau planarity. Oke, jadi ini seharusnya pertemuan 2 minggu jika saya detailkan isinya, namun saya akan gabung aja pertemuan 2 minggu dalam satu kali pertemuannya supaya cepat selesai karena kemarin presentasinya terlalu mundur sehingga materi kita banyak yang terbuang. Oke, saya akan mulai di planarity ya. Langsung saya apa yang disebut dengan graf planar atau planaritas gitu. Jadi misalkan ini sudah familiar di SMK, misalkan kita akan membuat PCB gitu ya. Apa yang harus kita pastikan kalau kita membuat PCB yang harus kita pastikan adalah tidak ada seksi yang sampai potongan gitu ya, karena nanti bisa konslet gitu ya. Atau misalkan kita berbicara tentang perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api yang minggu lalu kita pelajari gitu ya. Nah, ini yang hati-hati ketika kita membuat perlintasan jangan sampai ada perpotongan gitu ya. Rel sehingga nanti tadi tabrakan. Ini sangat bahaya. Tersebut itu sebuah graf tersebut dikatakan planar jika graf tersebut tidak memiliki geometric representation atau digambarkan sedemikian tidak ada perpotongan. Intinya kita planar jika tidak ada perpotongan edge. Sebuah graf H yang merupakan planar embedding dari graf G pasti bersifat isomorfik terhadap G. Masih ingat ya definisi isomorfik ya? Yang sudah pernah saya jelaskan. Isomorfik itu adalah dua graf yang karakter grafnya itu adalah sama, namun bentuknya itu boleh berbeda. Namun jumlah vertex dan jumlah edge-nya harus sama, dan masing-masing derajat dari vertexnya itu adalah sama, gitu ya. Nah, untuk membantu pembuktian planaritas sebuah graf seringkali digunakan Jordan curve sebagai alat bantu. Jordan curve ini adalah kurva non self intersecting dengan origin dan terminus yang identik. Jadi Jordan curve ini biasanya digunakan untuk membantu origin itu ibaratnya titik awalnya hingga terminus itu adalah titik akhir, tidak ada intersecting atau tidak ada perpotongan. Intinya mudahnya kita akan berbicara tentang graf yang tidak potongan. Itu inti definisi dari graf planar. Oke. Nah, ini contoh. Misal kita terdapat kurva J pada sebuah bidang. Kalau tadi kan kita bicaranya kan graf, berarti perpotongan antara garis. Nah, kita sekarang coba bicara yang bidang gitu ya. Nah, misal terdapat kurva J, ini kurva J ya, ada internal dan ada eksternal. Misal terdapat kurva J pada sebuah bidang, sedemikian sehingga bidang tersebut terpartisi menjadi dua himpunan, yaitu himpunan interior dan himpunan eksterior. Ya, ini adalah himpunan interior dan ini adalah himpunan eksterior. Ya, ada tukang bakso memanggil-manggil ya. Nah, teorema Jordan curve itu menyatakan bahwa sebaran garis yang menghubungkan titik internal dan titik eksternal itu pasti akan memotong kurva di suatu titik. Ini adalah salah satu isi dari teorema Jordan curve. Ya. Teorema Jordan curve ulangi mengatakan bahwa jika misalkan ada dua wilayah yang seperti ini, dia akan pasti memotong bidangnya. Jadi dengan cara ini
Dan KUV itu bisa mendeteksi kira-kira mana saja area yang planar dan tidak planar. Seperti itu. Ini contohnya. Bentuk graf Kuratowski adalah non-planar. Ini kita pelajari kemarin ya, bentuk Kuratowski yang K5 dan K33. K5 kan bentuknya K5 itu kemarin bentuknya yang seperti ini ya, harusnya ya. Bentuknya seperti ini. Tapi kemarin kayaknya ada sambungannya yang merah ini ya. Sehingga dia ada perpotongan. Maka dia disebut non-planar. Terus yang K33 ini, dia sudah kelihatan banget pasti tidak planar karena dia berpotongan. Oh, bisa nggak sih ini dibuat nggak planar, nggak berpotongan? Bisa sih kalau misalkan kita pindah keluar. Tapi kalau ini kita pindah keluar, dia kan akan berpotongan dengan yang 24. Makanya di sini ada teorema sendiri bahwa graf Kuratowski adalah non-planar atau tidak planar. Jadi pasti ada perpotongan. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, agak membosankan ya kalau kita berbicara definisi-definisi ya. Kalian tidak bosan ya? Oke, jadi saya lanjutkan sebuah plan representation dari planar planar graph akan membuat graf. Misalkan kalau kalau tadi yang kita bicarakan adalah perpotongan edge-nya, kalau ini kita lihat apa namanya bahwa edge-edge tersebut itu akan membentuk region. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sebut K ya. Kalau kalian masih ingat yang masalah petak sawah ya di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita kan belajar tentang area K ya, area region gitu ya. Contohnya seperti ini. Di sini adalah graf planar dengan memiliki 6 region. Ya, jadi misalkan awalnya dia posisinya berbeda di sini dan dia menyebabkan berpotongan, maka dia areanya dipindahkan keluar sehingga tidak, edge-nya dipindahkan keluar sehingga tidak ada perpotongan, namun akan menambah region. Jadi gambar ini kita bisa melihat dia merupakan planar graph dengan areanya adalah 6 ya. Dia planar graph karena tidak ada perpotongan antara graph ini. Kalau ini sebenarnya non planar ya. Di sini dikatakan planar graph no region. Ini non planar karena dia adalah perpotongan. Nah, ini dia bisa menjadi planar dengan cara kita pindahkan ini keluar. Yang penting dia tetap menghubungkan antara daerah ini ke daerah ini gitu ya. Sehingga dia menjadi seperti gambar yang kedua. Nah, sehingga di sini kita akhirnya punya graf planar. Memiliki berapa region? 1, 2, 3, 4 region. Jadi yang area eksternal itu juga kita hitung sebagai regionnya. Oke. Region ini disebut juga sebagai windows atau face atau meshes ya. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjutkan. Nah, di sini ada 2 teorema yang berbicara tentang planaritas ya. Teorema pertama adalah dikatakan bahwa sebuah connected planar graph dengan V adalah vertex dan E adalah edge, dia akan memiliki jumlah region sebanyak E dikurangi V ditambah 2. Ini yang perlu kalian hafalkan ya. Jadi sebuah connected planar graph dengan F adalah vertex dan E adalah edge, dia akan memiliki jumlah region sebanyak E dikurangi V ditambah 2. Oke, terus kalau Ray 2 menyatakan bahwa pada simple connected planar graph dengan jumlah regionnya sebanyak R, jumlah vertexnya sebanyak V, dan jumlah edge-nya sebanyak E, di mana edge-nya tadi harus lebih besar dari 2, maka berlaku pertaksamaan ini ya, harusnya apa ini ya? Inequalities berikut akan berlaku kurang E kurang dari sama dengan 3/2R. Dan berlaku juga E kurang dari sama dengan 3V min 6.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan? Oke. Ada pertanyaan mendasar, misalkan bagaimana kita mengetahui sebuah graf itu memiliki sifat planar atau non-planar. Eh, Kalau misalkan itu grafnya adalah dengan jumlah vertex yang kecil, kita cukup bisa menggambarkannya, gitu ya. Bukan simple elementary reduction. Contohnya seperti ini. Langkah pertama, jika G adalah graf yang tidak connected, akan planar jika dan hanya jika setiap komponennya adalah planar. Maka coba cek planar tiap komponen graf tersebut. Itu misalkan graf tidak connect. Kemudian yang kedua, langkah sama self loop ya, karena tidak mempengaruhi. Terus lagi semua paralel aja gitu ya, karena tidak mempengaruhi planaritas ya. Terus kemudian hilangkan semua vertex berderajat 2 dengan menggabungkan dua edge dalam satu series. Jadi metode ini disebut simple elementary and terus kemudian latih berulang-ulang yaitu sebuah simple single edge atau sebuah complete graph dengan 4 vertex atau non-separable simple graph. Jadi tidak tidak ada batasannya gitu ya, dengan vertexnya lebih besar dari 5 atau edge-nya vertexnya lebih besar dari 5 dan edge-nya lebih besar daripada 7 seperti itu. Jadi kita berulang-ulang. Kalau kita ambil grafnya, kita juga cukup punya waktu cukup banyak ya untuk mendeteksi satu persatu. Tapi semakin simpel bentuk grafnya, seharusnya penyelesaiannya kita juga akan lebih sederhana. Contoh penggabungan itu seperti apa sih Bu? Contohnya ini ya. E5 dan E6 dapat kita gabungkan dengan alasan tadi apa ya? Dia dapat digabungkan untuk vertex yang berderajat 2. Ya, bisa digabungkan. Ini ya, yang dari 2 tidak. Seperti itu. Nah, ini kan derajat 2 juga ya. Jadi ini bisa digabungkan E1, E2. Mana lagi yang derajat 2? Sudah tidak ada lagi? Oke. Jadi bentuk ini dapat kita sederhanakan sampai menjadi bentuk seperti ini. Ini malah ya. Bisa sampai seperti ini. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Ada definisi lagi. Jika yang awalnya kita sudah belajar tentang definisi isomorfis gitu ya, kita akan belajar dengan jadi dua graf itu dikatakan homeomorfik jika salah satu graf dapat dibentuk dengan menggabungkan edge dalam series atau menyisipkan vertex pada sebuah edge dan vertex tersebut berderajat 2. Ini contohnya ya. Ini adalah graf awalnya. Gitu ya. Terus ada graf lain yang bentuknya seperti ini. Jadi salah satu ini dia menggabungkan edge ini dan edge ini ya, digabung jadi satu seperti ini. Atau dia disisipkan lagi di sini satu vertex. Ya. Dan vertexnya tadi jadinya berderajat 2. Itu boleh. Ya. Maka ketiga graf ini dia adalah kedua graf ini dia homeomorfik dengan graf awal. Seperti itu. Teorema 5 menyampaikan bahwa syarat perlu dan syarat cukup bagi seluruh graf tidak bersifat planar adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homeomorfik dengan graf Kuratowski. Ya, jadi graf itu planar jika tidak mengandung graf Kuratowski. Atau tidak boleh juga homeomorfik dengan graf Kuratowski. Cukup jelas.
Yang mau bertanya silakan. Di pertemuan ini kalian dipaksa harus mau dengar teori ya, karena kita tidak langsung pegang aplikasi. Ini akan banyak digunakan ketika kalian memang mengambil skripsi atau mengambil skrip HP aja. HP. HP mama diambil. Ambilkan HP mama. Bentar ya. Itu. Jadi ini biasanya banyak digunakan untuk skripsi atau di penelitian lain. Atau bisa dimanfaatkan di mata kuliah yang lain. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita bisa melihat ya, contohnya ya, ini ada beberapa jenis graf yang tidak planar ya. Graf di kiri atas adalah non planar gitu ya. Kenapa? Karena dia bersifat homomorfik dengan Kuratowski. Ya, bagaimana caranya? Misalkan kita lihat di sini nilai X-nya ya, dengan dia menggabungkan dua edge-nya di sini, maka dia akan berbentuk seperti ini. Dan bentuk ini ternyata kalau kita lihat dia adalah graf Kuratowski. Kita lihat dari mana, Bu? Dari pertama jumlah vertex-nya. Oh iya sama, ada 6 vertex yaitu A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C kecil, di mana masing-masing vertex berderajat 3. Oke, ini derajat 3, Bu. Derajat 3, derajat 3, derajat 3, derajat 3, derajat 3. Lalu ada hubungan setiap A besar kepada A kecil semua komponen yang kecil. A kecil, B kecil, C kecil. Oh ini, A yang besar dia berhubungan dengan komponen A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Jadi ternyata kalau kita lihat bentuk graf ini dia non planar karena dia homeomorfik dengan graf Kuratowski. Dengan cara tadi apa homeomorfiknya? Dengan menggabungkan dua edge di antara B besar dan B kecil. Nah, lalu ada istilah dualitas gitu ya. Setiap plane representation dari sebuah graf planar graf G akan memiliki dual graf jika dia memenuhi seperti ini. Yang pertama, representasikan sebuah vertex pada setiap region planar pada graf G. Terus yang kedua, jika dua region tadi, misalkan kita sebut R1 dan R2 beradjacent, masih ingat definisinya beradjacent ya? Gambarkan sebuah edge yang menghubungkan vertex yang mewakili kedua region, lalu memotong edge yang memisahkan kedua region, sehingga dia akan muncul paralel edge pada dual jika kedua region dipisah oleh lebih besar dari satu edge. Nah, jika terdapat pendan vertex atau pendan edge, masih ingat definisinya, maka akan muncul self loop yang berasal dari vertex yang mewakili region, di mana pendan vertex atau pendan edge-nya tersebut berada dan memotong pendan edge tersebut sebanyak satu kali. Oke, jadi dual graph itu adalah terjadi jika memenuhi 3 kriteria berikut. Silakan ada yang ditanyakan? Saya mau ngasuh sebentar ini. Panjang juga ya kalau materinya cerita-cerita ini. Silakan ada yang mau didiskusikan? Gak ketiduran ya semuanya mendengarkan curhatan saya? Iya, Putus suaranya. Oke. Ya, saya lanjut. Soalnya materinya agak menjadi mantap tidur ya, cerita aja. Oke, ya, sebentar. Oke, saya mulai. Saya kembali lagi. Tadi mulai ke dualitas ya. Ini memang cukup
kita perlu lebih teliti lagi ya untuk menyelesaikan permasalahan yang menggunakan teori graf tersebut. Namun ini banyak digunakan di skripsi ya. Nah, ini contohnya saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Ya. Pada ilustrasi di atas terlihat bahwa terdapat korespondensi satu-satu gitu ya antara Sj pada graf G dengan dualnya di G. Ya. Terus kemudian karena setiap Sj pada G star akan berinteraksi dengan sebuah Sj pada G gitu ya. Di sini saya sebutkan dia adalah G-nya, terus ada G star-nya yang di titik-titik. Nah, lalu dari G ini dan G star-nya ini, G star-nya ini yang sudah tercapai ya, ada tambahan, eh, ini dualnya gitu ya, ada tambahan dualnya, eh, dan ternyata dia bisa disambungkan dengan interaksi lagi. Contohnya di sini, ketika dia berinteraksi dengan ini, ketika dia berinteraksi ini, dan seterusnya, sehingga dia membentuk grafik J star yang seperti ini. Dan teorema 5 menyampaikan bahwa syarat perlu dan syarat cukup bagi graf G1 dan G2 menjadi dual, ini G1 dan G2 menjadi dual, jika terdapat korespondensi satu-satu dari keduanya, sedemikian sehingga himpunan Sj pada G1 dapat membentuk cycle jika dan hanya jika himpunan yang berkorespondensi di G2 membentuk cut set. Masih ingat definisi cut set ya? Jadi definisi-definisi yang sudah kita pelajari di awal itu akan tetap kita gunakan lagi dan tidak boleh dilupakan. Seperti itu. Oke, ini contoh observasi sederhana. Bentar ya. Observasi sederhana dapat dilakukan terhadap keberadaan dualitas gitu ya. Contohnya kita lihat ada dua macam graf ya. Graf pertama yang bentuknya seperti rumah itu, dan graf kedua yang bentuknya seperti amplop gitu ya. Oke, observasi sederhana dapat dilakukan terhadap keberadaan dualitas itu. Ini ya, contohnya ini ada graf ini dan ini. Sebuah self loop di graf G akan memunculkan pendan edge di J star dan sebaliknya. Jadi sebuah edge di pendan edge di J star dia juga uh, dapat menimbulkan self loop. Terus edge series di G akan memunculkan parallel edge di J star dan juga sebaliknya. Terus kemudian jumlah edge yang membatasi region yaitu derajat. Jadi ini adalah graf awalnya, ini adalah graf J star-nya. Jadi kita pastikan kualitas itu adalah kembarannya gitu ya ibaratnya. Kita buat graf baru dengan sifat yang sama dan dia pun juga sama-sama planarnya. Intinya seperti itu dengan syarat-syarat yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi J dan J star ini dapat dikatakan dualitas jika memenuhi beberapa syarat. Oke, seperti ini. Nah, cek akhirnya kita cek bahwa V star-nya itu sama dengan jumlah V star sama dengan jumlah R tadi apa? Area ya. R tadi apa? Region ya. Jumlah area dan E star-nya sama-sama dengan E awal, EJ ya. Jumlah EJ yang kedua itu sama dengan jumlah EJ yang awal, terus kemudian jumlah region yang kedua itu sama dengan jumlah vertexnya. Coba kita hitung sih. Kalau ini berarti dia bilangnya apa? Vertex yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, vertex yang kedua yang star atau yang warna merah, dia jumlahnya 7. Kita akan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hanya 5 betul.
1, 2, 3, 4, 5. Itu tidak sama, berarti dia tidak dual ya. Kalau edge-nya sama, 1, 2, 3. Edge series akan memunculkan paralel edge. Kalau gini kita coba jumlah, oh sorry, ini jumlah region awal ya. Vertex yang ke vertex yang bintang sama dengan region awal. Region awal itu ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan vertexnya ada star itu apa vertexnya digabung? Enggak, dia berbeda sih. Coba kita lihat yang kedua. Startnya adalah satu, satu, dua, tiga, empat. Betul ya. Sama dengan region yang awal. Satu, dua, tiga, empat. Sudah benar. Terus edge star. Edge yang tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sama dengan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Benar. Terus kemudian region yang star awal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Benar. Kalau ini sudah memenuhi, maka dua graf itu adalah dual atau kembar. Ya, saya tadi kurang teliti, yang saya hitung adalah edge-nya, padahal kita di sini adalah vertex. Terus kemudian yang ini kita lihat, apakah dua graf itu dual? Kita cek. Phase star-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4. Phase star-nya, benar ya? Satu, dua, tiga, empat. Vertex start-nya, apakah dia sama dengan region awalnya? Satu, dua, tiga, empat. Sama ya? Areanya hanya 4 ya. Terus kemudian jumlah edge-nya satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia sama dengan vertex yang awal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Benar. Jadi kedua pasangan graf di sini itu adalah graf dual atau graf kembar gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa lebih jelas sih penjelasan di sini ya. Oke. Nah, kemudian dari definisi tersebut muncullah dua kalian memberi soal graf kurat. Carilah dualitas dari graf berikut. Seharusnya kalian menjawab dengan graf tersebut tidak memiliki dual karena graf tersebut tidak planar. Jadi nanti kira-kira soal tesnya seperti itu ya. Kalian harus lebih sampaikan tentang teorema Whitney Houston ya, bukan Whitney Houston ya. Jadi misalkan Q adalah sebuah planar graf di mana semua regionnya dibentuk oleh 3 edge dan misalkan G tidak memiliki loop, parallel edge dan 3 cycle yang bukan region, maka G memiliki Hamiltonian cycle. Gimana sih caranya? Ya nanti ketika apakah graf ini memiliki Hamiltonian cycle, kalian cek satu-satu. Pertama, apakah dia planar? Ya. Yang kedua, dia planar. Kita lanjut, regionnya dibentuk oleh 3.
Kalau ini tidak terpenuhi, berarti dia bukan Hamiltonian cycle. Terus kemudian kilo, berarti dia tidak Hamiltonian cycle. Terus dia punya parallel agenda. Terus apakah tiga tiga cycle-nya itu adalah bukan region. Jadi cara mengeceknya seperti itu. Jadi ketika saya memberi pertanyaan, kalian cara mengeceknya seperti itu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Nanti UTS-nya saya rasa kan kalian bisa membuka everything ya. Jadi kayak untuk mempermudah pengerjaan, mungkin kalian perlu ngeprint semua slide saya atau dibuka semuanya. Jadi ketika nanti ada soal, langsung tinggal, oh ini tempatnya di mana. Jadi yang perlu diingat itu misalnya tempatnya itu di mana. Saya akan bicara tentang pri, oh itu di slide keberapa. Ada pertanyaan tentang Hamiltonian itu yang berapa, itu sih yang harus dihafal nanti saat itu. Oke, ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan itu aplikasinya ya dengan menggunakan teorema-teorema dalam materi planar graph. Ini ditunjukkan bahwa graf-graf berikut adalah non planar. Sudah jelas ya, di sini ada perpotongan, di sini ada perpotongan, di sini ada perpotongan, di sini ada perpotongan. Jika grafnya sederhana seperti ini, saya rasa sangat mudah untuk menunjukkan dia planar atau tidak. Mungkin yang sulit itu ketika kita tidak tahu gambarnya, ya, dan aplikasinya banyak. Kita harus menggunakan teorema untuk menunjukkan dia planar atau tidak. Lalu yang ini, berdasarkan teorema 5.4, syarat perlu dan syarat cukup bagi sebuah graf dapat bersifat planar adalah jika graf tersebut tidak mengandung atau homomorfik dengan Kuratowski. Dengan kata lain, graf dikatakan non-planar apabila graf tersebut homomorfik dengan graf Kuratowski. Jelas seperti ini. Ini graf A, dia homomorfik dengan graf G. Maka dia non-planar, dia non-planar. Graf ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Akan membahas satu. Dua, graf yang berdasarkan teorema planaritas bukan atau memiliki jadi santai atau memiliki edge yang memotong, contohnya di sini, di sini, di sini, iya, saya di sini beri warna merah, ya, panas gitu ya. Jadi yang pertama yang menyebabkan dia tidak berpanar, tidak planar adalah yang pertama dia dengan Kuratowski, yang kedua adalah tapi sebenarnya dasarnya yang bisa kita ingat itu ya planar itu ya nggak ada edge yang memotong itu aja sih. Akan sangat mudah itu jika kita menemukannya dalam bentuk gambar. Tinggal kita lihat. Harus tahu benar loh ya. Ketika saya membuat banyak gambar, terus saya tanyakan apakah graf berikut planar, jangan sampai ada yang nggak bisa. Oke. Nah, sedangkan graf yang ketiga tadi kan ini ya. Berdasarkan teorema planaritas, sebuah graf dikatakan embeddable in the plane jika tidak memiliki sama ya. Jadi jika tidak ada perpotongan. Dan saya bisa mencari bentuk lainnya, misalkan di sini ya, untuk edge yang menghubungkan antara vertex ini dan vertex ini, kan awalnya kan di sini memotong. Ini kan saya cari isomorfiknya, ini dipindahkan ke sini. Boleh. Kemudian yang memotong antara ini dan ini, kita pindahkan keluar, ini boleh. Nah, namun ada satu lagi, jalur yang tidak bisa kita pindah dan tidak memotong. Karena jika kita keluarkan, dia pun akan memotong dua kali di sini. Sehingga tidak ada solusi lagi. Maka graf ini benar-benar dikatakan graf planar. Tadi ada Bu Puji menyampaikan bahwa edge-nya boleh dipindah sehingga menyebabkan tidak ada perpotongan. Apakah itu boleh-boleh? Boleh kita upayakan sehingga dia ternyata sebenarnya yang nampaknya tidak planar, tapi ternyata dia planar. Namun jika sudah mentok, benar-benar tidak ada yang bisa dipindahkan supaya tidak berpotongan, maka dia berarti jelas-jelas grafik tersebut adalah tidak planar. Saya rasa cukup. Nah, ini mungkin yang perlu kalian siapkan ya untuk belajar di UTS. Lakukan observasi untuk menentukan apakah graf berikut memiliki sifat planaritas.
Ini sudah familiar ya, ada toroidal graph itu bentuknya jadi graph yang bentuknya kayak apa namanya kayak ban gitu ya. Mobius ladder graph, Mobius nanti saudara tinggal copy paste setiap nama ini, tinggal lihat bentuk grafnya, terus coba dianalisis. Kira-kira apakah dia planar atau tidak. Ya mungkin nanti ini yang akan salah satu yang akan saya munculkan di UTS ya. Tapi mungkin saya tidak melihat ada perpotongan graf ya homeomorfik dengan graf Poirot-Tosky gitu ya. Jika iya, maka dia tidak planar. Jika tidak, maka dia planar. Seperti itu. Terasa cukup penjelasannya? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti UTS kita minggu depan adalah materinya dari graf yang awal, pengenalan graf sampai planarit. Iki wis mari arek. Halo, maafkan. Tuh, HP saya kurang mahal ini. Oke, sampai mana tadi? Saya rasa berarti saya tadi menjelaskannya juga putus-putus gitu ya. Iya Bu, agak patah-patah gitu Bu. Oke, saya stop.